semoga selalu manis. Kenapa? Coba lihat tebak baju kita satu tun loh. Iya. Tun. Iya ya, kok aku lihat warna baju kalian biru-biru kejedot semua ya? Kamu kenapa warna hitam sama hijau? Hitam. Hey. Baju boleh hitam, baju boleh berbeda, tapi hati aku sama kalian tetap sama. Ya. Aku mau sapa dulu dong Buat siapa sih? Mami Dewi Ratna, Ibu Ratna. Oh, Ibu Kapolda Kapolda Makassar. Makassar. Mami, Ibu Kapolda. Iya. Kapolda Sulawesi Aku Selatan juga mau berarti ya. nyapa-nyapa dong. Siapa? Ibu buat Ibu Mardiani. Iya, Ibu Mardiani. Selamat pagi, Ibu Yang ada di Mardiani. Karachi. Halo, Ibu saya. Mardiani. Saya juga mau sapa-sapa boleh? Boleh. Buat Rina di Sentul, selamat pagi. Aku mau sapa buat Mbak Dona. Ya, terima kasih kami sudah sapa-sapa. Saatnya kami pamit. Wassalamualaikum. Baru mulai. Ini Macam bintang tamu radio ada apa sapa-sapa enggak? terus ada Untuk sabar dong. apa lagi? Kemana sih nadanya? Sobat Ambiar, ini kan masih suasana liburan bersama dengan anak-anak ya. Memanfaatkan waktu berkumpul sama keluarga, walaupun memang iya. misalnya untuk tulang punggung keluarganya harus bekerja dulu, tapi bisa memanfaatkan waktu secara maksimal. Ya. Hidup berkecukupan itu sangat penting, ya nggak sih? Yang Nggak penting usah loyo lah kalau hidup. Betul, yang Ya. penting hidup itu bisa bermanfaat buat orang banyak, itu yang Bener, penting. berkecukupan. Mau beli makanan cukup, beli mobil cukup, Betul. beli rumah cukup, Iya. beli pulau cukup. Iya, jangan kayak gini. Mau makan, Oi. maunya dibeliin. Iya. Ya. Atau sebaliknya, Gimana? hidup itu harus banyak baik hatinya. Gimana itu? Berbaik hati. Kenapa? Karena banyak diberinya. Ya tapi nggak apa-apa, itu bagian dari rezeki tahu. Pagi ini gua nggak paham sumpah. Gua minta maaf nih, gua nggak paham. Hidup harus banyak baik hati supaya banyak diberinya. Lah, emang nggak paham? Dari atas sampai bawah pemberian. Pemberian. Pemberian Tuhan. Gak apa-apa lah. Kalau pemberian gak apa-apa, harus flexing emang. Jangan, nggak boleh flexing. Kenapa? Ingat, Nggak boleh. nggak boleh. Kalau hidup itu harus seperti rumah makan. Gimana? Apa? Harus sederhana. Flexing mah sakit, dicabut-cabut begitu. Flexing, flexing, flexing. Assalamualaikum. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Oh, udah Hidup ada. berkecukupan tapi tetap sederhana ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia seorang wanita cantik, istri dari Purnawirawan TNI. Dia adalah Bella Safira. Wahai cinta dari petanda dan aku kupu-kupu yang percaya. Welcome back. Ini nih idola kita semua. Idola kita loh ini guys. Cantik dan tetap bersahaja. Bella Thank you. Safira. Selamat pagi. Berpagi, terima kasih. Terima kasih. Selamat datang kembali. Yes, always. Ya Allah kakak, Always love you all. We love you too. Kita tuh seneng ya, udah cantik, senior, bersahaja, nggak Betul, pernah sombong sama betul. siapapun itu juga ya. Gak Pantesan suka hidupnya penuh berkah. nyinyir, cantik selalu, always the best. Sama Ambiar, tapi siapa sih yang nggak mengenal sosok wanita yang cantik yang satu ini? Tapi kan kalau orang bilang katanya selebriti itu hidupnya selalu glamor gitu ya. Katanya. Itu yang terlihat. Tapi sebetulnya didikan dari orang tua Mbak Bella Safira ini ternyata hidup dalam keadaan yang sederhana. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Iya. Kiger. Aktris sekaligus penyanyi senior Bella Safira memang tak pernah sepi dari perbincangan publik. Aktris yang menikah dengan Agus Surya Bakti yang sekarang menduduki jabatan sebagai komisaris utama pada suatu perusahaan ini memang terlihat sangat romantis dan jarang terkena pemberitaan miring. Tapi, beda cerita dengan orang tua Bella Safira. Menjadi sosok mertua dari seorang komisaris utama sebuah perusahaan bukan menjadi alasan untuk hidup mewah baginya. Bella Safira mengaku bahwa kedua orang tuanya justru hidup sederhana dan masih menyetir sendiri kalau kemana-mana loh. Senyumlah, syukuri hidupmu. Aduh, kok bisa semandiri itu di usia yang tidak muda lagi? Kita tanyain selengkapnya yuk hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Senyumlah, syukuri hidupmu. Nih ya,
Kehidupan artis itu wah-woh. Gimana, King? Dari jauh wah, dari dekat wow, monoton. Banyak yang seperti itu. Tapi Banyak. kalau Mbak Bella Safira ini kalau terlihatnya wah, tapi ternyata dalamnya wah sederhana juga. Nggak mau dikasih lihat, nggak mau flexing gitu. Betul. Itu ajaran orang tua. Ajaran orang tua memang begitu dari kecil. Jadi dari kecil bahkan aku SD tuh biasa bikin jurnal ya untuk misalnya masih SD loh itu kelas 2 tapi sudah harus uang jajannya buat apa, harus ditulis gitu. Itu ajaran orang tuaku. Sampai sekarang ya, ini orang tuaku kan baru ulang tahun pernikahan ke-59 tahun. Wow, ya Allah. Iya. Selamat ulang tahun Jarang pernikahan. loh, hari gini senang jarang ya loh segitu. nyari Betul. 59 tahun yang Iya, masih iya. lengkap ya ayah dan ibu. Tetep nggak mau tuh yang namanya kita udah nawarin, "Ma, kita ngundang si ini ya." Ini kan rasa bersyukur gitu, mensyukuri nikmat karunia Berkat ya. Allah Tuhan yang dikasih kepada kita. Nggak mau, tetap maunya tuh makannya tuh keluarga ring satu aja. Coba kita kasih lihat artikel yang satu ini. 59 tahun usia pernikahan orang tua Bella Safira. Ya, pernikahan. Rayakan 59 tahun anniversary orang tua Bella Safira. Mama dan bapak hanya mau dinner biasa aja. Iya. Oh ya? Sampai kitanya gemes sendiri ya kan, namanya anak-anak ya. Maksudnya kita kan sudah inilah semua Settle udah ya. established lah gitu. Enggak mau gitu. Ah saya capek katanya ngobrol-ngobrol sama orang yang cuma datang-datang hanya untuk makan-makan saja. Gitu jawaban ibu saya. Jadi sederhana tuh bukan hanya hidup tapi perayaannya juga maunya sederhana ya. Perayaannya sederhana, walaupun kita pilih tempat yang fancy, tapi ya tidak yang bersifat pesta pora atau fiesta begitu, feast gitu. Grande gitu ya. Enggak mau. Oke, itu kalau misalnya perayaan 59 tahun. Selamat ya, semoga selalu hidup semati Amin, terima waktu misalkan. kasih. Tapi dalam keseharian, sesederhana apa sih misalnya? Sederhana banget sih orang tua saya, padahal mereka itu ya gimana ya, saya hidup sebenarnya bukan hidup ngepas gitu, bukan, hidupnya ya berkecukupan banget. Nyaman sebetulnya, Nyaman sekali gitu, dari kecil juga biasa ke luar negeri biasa, tapi keseharian kita itu Diajarkan. tidak pernah yang bersifat materialistis gitu. Ibaratnya tuh kalau orang tua saya mau pergi kemana bisa, mau kemana ayo, mau beli apa ayo, tapi bukan itu gaya hidup mereka, lifestyle mereka tidak begitu. Nyetir masih sendiri? Masih loh, hebat nggak? Deg-degan gak sih sebagai anak? Banget, kalau jadi boleh tahu umur susah berapa? banget dilarang untuk nggak nyetir. Kalau boleh tahu umur berapa suami orang tua? Jadi orang tua saya tahun ini seizin Allah nanti ya Tuhan berkehendak Oktober itu 83 tahun dan November 85 tahun. Wow, sehat-sehat. Itu papa. Iya. Kalau cuma mama ada usia papa. berapa? November nanti 85 tahun, lebih tua 2 tahun. Oh, deket banget. Ya Allah, Masya Allah. So sweet ya. Seneng banget. Tapi kalau Mama Mbak masih Bella Safira drive. misalnya ngasih, kan kita sebagai anak tuh kadang suka pengen ngasih barang gitu yang bisa membuat mereka happy sekali. Kasih terus. Kasih terus. Kasih terus Tapi saya. mereka gimana responnya? Karena kita yakin pasti Barang tuh sampai bertumpuk. Jadi setelah sekitar 15 tahun terakhir ini kalau saya keluar negeri gitu orang tuaku mama ya cuman minta skincare sama perfume udah 2 aja. Oh gitu. Skincare, perfume. Skincare-nya apa? Nggak jauh dari pelembab atau shampoo atau sabun, nggak lebih dari itu. Oh, Saya gitu. kasih tas, kasih apa, berat, udah nggak kuat, capek. Oh gitu. Betumpuk aja gitu, nggak bakal Lucu dipakai. ya, cantik ya. Maksudnya maunya skincare sama Iya, perfume. Sama mereka tuh perfume. kalau Wangi dan berduaan tuh seling. ngapain Wangi dan aja sih seling. quality Iya. time-nya? Mereka tinggal berdua berarti ya? Ya sama masih ada kakak saya yang sulung nemenin ya, sama ada pembantu sih banyak. Iya pasti. Quality time-nya mereka Satpam berdua. juga banyak, jam macem-macem loh satpam di rumah ada 3. Ayo. Quality time-nya mereka berdua biasanya ngapain sih yang bisa Makan romantis siang banget? bersama itu pasti ya. Masih? Jadi breakfast bersama pasti, makan siang bersama pasti, makan malam bersama pasti. Saya kan sekali seminggu, 2 kali seminggu nengok ya, nengok mereka itu pasti ya insya Allah. Nah kalau misalnya saya ajak jalan mama saya nih, belum pulang jam 6 sore itu udah ribut banget ayah saya gitu. Pulang karena makan malam harus bersama.
Oh itu penting sekali loh ya. Iya. Itu Itu penting. tuh jarang loh, nggak semua keluarga. Betul. Apalagi di zaman sekarang. Kompak gitu ya Ki. Jam-jamnya makan, terus Iya, di obrolan situ. hangat, Iya, itu iya. tuh penting. Itu ya hal Allah. simple tapi penting. Traveling juga selalu berdua. Mereka stop traveling itu tahun 2020. Pas Covid. Oh, karena Pas Covid dan saat itu usia 79 dan 81 dan tiket ada yang hangus. Nah dari situ mulailah karena usia bertambah, orang tua nggak ngapa-ngapain di rumah kan, secara psikologi juga ada penurunan gitu kan, karena nggak ngapa-ngapain. Biasanya traveling berdua, sampai ibu saya tuh pernah hilang loh di Korea. Oh. Hilang di Korea. 2009, iya 2009. Gimana ceritanya? Kan aku sempat bercandain, jangan-jangan mama pergi ke klinik operasi plastik sendiri. Jadi pergi melipir berdua gitu. mereka? Pergi berdua. Cuma berdua? Cuma berdua. Ke Korea tuh udah sering banget. Orang tua saya ada 6 kali ke Korea. Oke, berdua ke Korea. 2019 terakhir ke Korea bulan Oktober sebelum pandemi ya. 6 bulan sebelum pandemi mereka ke Korea. Ibu saya tuh hilang. Sampai kita tuh cari mau hubungin atas pertahanan, mau hubungin ini supaya nyari ibuku hilang 4 jam. Dan saya waktu itu lagi di luar negeri juga. Gitu. Lantas kemana? Jadi gimana tuh? Rupanya jalan-jalan celamitan sendiri. Terus si papinya gimana? Cemil, ya papaku udah stres, depresi. Ketemu akhirnya gitu. Dan was like depresi, nelponin kita setiap setengah jam. Saya di luar saya di luar negeri. Adik saya kan memang perwira angkatan laut ya, dia tugasnya di Surabaya. Udah diteleponin bolak-balik, kita udah cari nomornya atas gitu dan udah dapet. Pas udah dapet tiba-tiba Ketemu. Me time mungkin pengen me time waktu Me time, sendiri kali ya. shopping sendiri, celamitan sendiri, dan ayahku tuh yang udah kayak mau, aduh kayak udah dunianya tuh udah mau hilang. Karena Berani, kemana-mana tapi selalu berani berdua juga ya, ya. maksudnya usia berapa? 79 Pada tahun saat berdua tersebut, aja, benar-benar berdua. Bener-bener berdua. Dan itu selalu, itu puluhan tahun. lucu ya. Puluhan Itu tahun berarti kalau ya. pergi Kalau berdua. traveling berdua Berdua. aja. Ya sering, Jadi sama pengen grup kayak gitu sering. ya, semudah Sering mudahan. sama grup travel, Iya, tapi iya. Bisa punya pasangan kayak extend. gitu. Iya, iya, extend berdua ya. Extend berdua, kayak saya pergi sama saya sebelum saya nikah kita sempat pergi ya gitu. Pergi ke US, pergi ke ini dan extend udah jadi aku pulang mereka tuh bye-bye. Bye, kita mau berdua. Tapi Mbak Bella ada Ya, nggak sih gitu. keinginan orang tua Iya. yang belum tercapai atau keinginan dari Mbak Bella untuk orang tua yang belum tercapai? Ya itu mestain mereka ulang tahun pernikahan belum Pengen kesampaian. banget ya. Tapi nggak mau ya. 59 Oh, ya. tapi mereka Semoga nggak mau tahun ya. depan ke 60 Let's tuh see, ya. ya. Oh yang ke ya, 60 kayaknya harus Mudah-mudahan ya. ya. Iya, 60 tuh berarti apa ya? 50 kan emas ya? Aha. Udah Diamond, platinum diamond, kali kalau. diamond. Diamond. Diamond ya? Platinum 75 ya, Oh, 70 atau 75. 75 ya. Nah, diamond tuh nanti pesta deh. Iya. Diamond ya, aduh. Panggilnya apa papi, mami? Panggilnya bapak dan mama. Bapak sama mama Bapak dan sehat-sehat. Bapak sama mama selamat pagi. Tapi bapak sama mama tuh suka ini nggak? Kayak misalkan ada penyanyi favorit apa suka nyanyi-nyanyi iseng Iya, iya. Ada favoritnya penyanyinya King, Dewi Siapa? Persik dan King Nasar. Iya, iya. Favoritnya Luciano Pavarotti. Placido Domingo itu Kalau Indonesia? favoritnya. Indonesia kah kita? Indonesia. Siapa? Bruri. Siapa Kak? Bruri Maroon. Jadi ayah saya kan memang penatua gereja ya. Jadi dulu Om Bruri almarhum tuh sering diundang untuk nyanyi. Jadi Jadi senang kita ya? udah biasa Lagu-lagu nonton Bruri. Bruri deket-deketan 10 meter ya. gitu. udah Aduh, Mbak Bella kita biasa. senang banget ya. Senang ya. Kita berharap ini juga jadi inspirasi bukan Iya, hanya iya. untuk Mbak Bella tapi untuk Buat kita, kita semua semuanya. untuk selalu sederhana, selalu berdua kemanapun Iya. itu. Tapi kalau ngomongin soal Bella Safira tidak jauh juga dari pekerjaannya sebagai seorang selebriti walaupun sekarang jauh lebih mengerem ya. Kita buka surat yang satu ini. Bella Safira pemilih untuk urusan kerja bukan semata-mata kejar materi. Wow. Jadi apa kalau sekarang? Sekarang ya kalau bisnis suami ada ya, tapi saya lebih ke apa ya, pengacara ya, pengangguran banyak acara. Gak mungkin. Pasti banyak kegiatan-kegiatan. Ya Allah, pasti kan dari istri-istri persatuan juga pasti kan. Ya itu Mbak Bella tapi forum komunikasi masih. pilih pekerjaan tuh keinginan dari diri sendiri atau suami juga boleh nggak pilih-pilih pekerjaan? Dia yang meminta. Iya ada. Kayak mau ngomong mau syuting gitu ya, mau syuting lagi gitu. Nanti beliau tuh cuman kayak ngasih pandangan yang bermakna dalam gitu. Jadi saya cuman yang mikir aja, ya apa enggak, nggak jelas. Sinetron udah boleh? Beliau masih belum tahu kronologi kita syuting sinetron tuh seperti apa, belum tahu. Dunia entertain maksudnya belum tahu ya Belum Kak. tahu. Tapi kalau bintang tamu gini boleh? Boleh lah. Boleh lah ya. Kamu gini why not ya kan. Ketemu kalian yang keren-keren begini lah.
karena mungkin kalau bintang tamu kan waktunya sebentar gitu ya, Iya. apalagi kalau live. Tapi kan kalau sinetron takutnya di loop Makan lama. waktu berhari-hari. Iya, Tapi kok makan aku waktu penasaran kalau bintang tamu acara talk show mau, tapi kok kalau yang satu ini nggak mau? Kita kasih lihat dulu ya. Bella Safira akui tak mau diundang ke dalam Kok podcast. ada sih? Aku nggak nyaman kalau ditanya soal kepribadian. Kenapa Mbak Bella? Gimana itu Kak Ya, maksudnya? sampai saat ini belum ada satu podcast pun yang saya terima, belum. Why? Ya aku rasa kayak kan kita dikorek untuk membicarakan masalah pribadi gitu. Jadi buat apa gitu loh, kan saya nggak terlalu nyaman untuk share itu kemana-mana dan kayaknya nggak harus gini deh, kalau podcast itu aku deket sama dia secara batin gak sih? Pastinya. Kita nggak terlalu juga spend time, mungkin kita juga memang bener-bener nggak pernah spend time apa-apa sama dia. Gimana kita mau ada value saling kasih ini kan sama apa namanya, bagaimana kalau dia juga nggak kenal saya kok. Tapi di sini nyaman kan? Beda kalau program TV. Beda. Ada lah. remnya ya? Iya, lain lah. Ya, gitu. Kalau karena kalau podcast, podcast tuh kayaknya lebih Iya. dan ada suasana yang nanti tuh kayak kita private banget, kita bisa aja kepancing, kita bisa aja, itu beda. Bahkan dari gitu. TV aja suka ngambil dari podcast kan kadang-kadang. Iya, cuplikan-cuplikan. Sampai saat ini saya belum mau dan memang kayak belum. Emang nggak mau kali ya gitu. Tawaran banyak dong pasti. Pernah nolak Pasti. podcast siapa aja sih kalau boleh tahu? Iya terkenal sih. Banyak ya? Iya. Alasannya apa kalau Dari nolakin well podcast? known sih mereka yang undang, ya aku nggak nyaman. Apalagi kalau ada satu topik yang lagi hot, terus tiba-tiba saya diundang berkenaan dengan hal Topik itu. tersebut gitu. Iya, iya. Jadi kayak ini apa, mau kan takut ya Iya. kita You kalau want to jadi talk adu about me domba. gitu ya? Iya, Oh, jadi oke. adu domba nanti yang tadinya kita nggak ada apa-apa jadi ada apa-apa. Benar. Gitu. Aduh bagus deh Kak Bel. Aku nggak lah. Alasannya apa? Apakah bilang aku nggak nyaman atau aku lagi sibuk, aku lagi nggak bisa, apa biasa alasannya? Ya saya sih ngomong terus terang. Oh ya? Iya, saya ngomong terus terang. Saya nggak biasa gitu kalau harus dikorek untuk masalah pribadi di Benar. ranah pribadi. Yalah, Podcast tuh pribadi loh, nggak seperti ini. Betul ya. Jejak digitalnya juga ada pasti Iya, ya. kita pasti akan ada satu momen di mana kita terpancing. Pasti, gitu. pasti. Apalagi derita untuk mengklarifikasi itu selalu kuat gitu loh kan. Apalagi kalau udah digoreng-goreng ya. Nah, karena dia juga nggak kenal sama kita kan, nggak kenal-kenal banget. Betul, setuju banget. Jadi emang pilih-pilih ya. Betul. Pokoknya kita kalau diundang podcast kita cancelin nggak usah. Bukan Biar pada nonton. Bella Safira kali loh. bukan cancel, emang belum ada yang undang aja kalau gitu ya. Enggak kok kita sih yakin Ini enggak ya. sering diundang loh. Jangan sedih nama-nama Masa- besar ngundang loh. Iya. Gila. Ya karena memang sibuk. Coba kenapa nggak datang? Kenapa nggak datang? Sama, gak suka ditanya-tanya dan kita punya waktu nggak banyak. Sibuk banget Ya ya. kan Mbak Bel? Kita nggak mau diskredit mereka, enggak. Kita proud, Iya, kita gimana? proud sama mereka, kita bangga. Tapi ada ranah yang kayaknya kita nggak harus juga share deh. Iya, gitu kan. Setuju. Setuju banget. Betul ya, takutnya ketika datang terus tiba-tiba ditanya-tanya nggak nyaman, takutnya keluarnya apa secara Itu ada momen detik-detik tertentu di mana kita kayak perasaan derita mau mengklarifikasi Bener. tersebut keluar. Terus gitu. dipotonglah oleh deterjen. Keluarlah di Salah. berita-berita akhirannya jadi fitnah. sama kayak yang satu ini. Kayaknya kalau zaman sekarang di era digital apapun yang dilakukan tuh kayaknya selalu menjadi sorotan, apalagi buat public figure yang punya nama besar. Nah, pada akhirnya mendapatkan respon dari netizen lainnya, diposting lah di media sosial. Diposting. Kita mau kasih ya. lihat yang satu ini. Nanti Mbak Bella Safira boleh memberikan respon atas postingan dari seseorang. Kita mau kasih lihat. Oke. Boleh dong saya mengkritik ibu-ibu Bayangkari atau ibu siapapun deh yang suaminya punya jabatan atau berdinas di sebuah institusi besar, Polri atau TNI atau apapun itu. Kalau sebagai seorang istri yang sudah notabene sebagai perwira, walaupun dia artis istrinya, tolonglah joget-joget yang apa gitu dikurangi. Jangan diekspos. Saya tahu kamu tuh artis, itu dulu. Sekarang itu sudah istri perwira polisi. Jadi janganlah berlagak legok di sana, di main TikTok dan sebagainya. Ya kecuali kalau memang mau pentas, tapi gaya dan gerakannya pun juga tolong dikurangi lah. Jangan terlalu erotis gitu loh. Percaya nggak sih sama saya? Anda setuju nggak sih dengan saya?
Kayaknya itu kalau lu Dewi. Sapose itu ya. Gue nggak setuju. Tapi Mbak Bella gimana tanggapannya? Sapose lo kata Mbak Bella. Tanggapannya, walaupun Sapose kita dia. tahu sebetulnya ini jelas bukan untuk seorang Bella Safira. Tidak Kalau goyang-goyang soalnya juga tadi ya. ada satu disebutnya polisi. Dan Iya, juga iya, goyang gitu. Dan goyang. Tapi tanggapannya gimana? Tapi aku juga nggak Ini main mungkin TikTok maksudnya sih. maksudnya dia adalah buat Polri dan TNI gitu maksudnya gitu loh Kak. Untuk istri Iya. dari Untuk Polri istri-istri dan dari Polri dan TNI. gitu. Walaupun Artis, bukan untuk Bella notabene Safira kami yakin di sini barangkali menyasar ke yang lain. Tapi Ya, itu tanggapan lebih- sebagai istri perwira itu gimana sih? Ya, Sebagai mungkin istri lebih Purnawirawan TNI. menjaga marwah juga di institusi, di korps, dan biasanya kalau sudah perwira, serendah apapun perwira, begitu lulus dari akademi, keluar dari batalion, dia akan punya anak buah. Gitu, pasti itu. Iya. Jadi entah dia danki ya, komandan kompi, danton, komandan peleton, pasti ada anak buah. Nah itu mungkin yang dijaga, jangan sampai kita kayak terlihat alay dan nanti anak buahnya nggak look up to dia gitu. Seperti itu aja. Jadi Mbak Bella juga setuju dengan apa yang disampaikan, kurang lebih. Setuju tuh, cuma cara penyampaiannya beliau rada tajam ya. Iya, Iya. Saya mungkin harus lebih dilembutin. Mungkin lebih enak kali Bu, biar yang sakit ibaratnya kayak misalkan nih ada yang sakit kan psikolog beliaunya. Jadi supaya kan psikolog itu untuk menyembuhkan biar nggak tambah sakit. Tapi kalau cara penyampaiannya itu enak, nah jadi kan Lebih kita pun tertata. juga lebih tertata. Jadi kita pun juga yang sakit jadi sembuh karena datang ke barangkali- psikolog. tapi gitu. barangkali dia juga menyampaikan sebagai seorang konten kreator. Kita lepaskanlah profesinya. Tapi bagaimanapun itu kalau ngomongin soal profesi ya, artis kan bukan hanya sekedar profesi, itu ada dalam jiwa kan ya. Betul. Bahwa mau menikah dengan siapa pada akhirnya kalau memang jiwanya suka menyanyi, Betul. menari itu akan selalu ada melekat. Betul, Barangkali- apalagi jiwa profesionalnya itu muncul. Betul. Yang penting kan dia di mana tempatnya kalau saya ya gitu. Kalau saya Dan tempatnya kita di juga mana. betul berharap semoga orang juga selalu melihat sisi positifnya bahwa bagaimanapun tujuannya adalah untuk menghibur. Karena kalau kita selalu melihat hal negatif, pasti outputnya pun akan selalu negatif. Jadi kita selalu berpikir positif aja, ada baiknya barangkali ya. Iya. Kita mau kasih lihat juga artikel yang satu ini untuk seorang Bella Safira. Jadi istri komisaris utama perusahaan. Bella Safira akui lebih membatasi diri soal belanja barang branded. Aku tuh gak suka flexing. Kak, aku jualan barang branded loh Kak. tapi aku nggak flexing. Jadi buat apa dong? Beda lah Buat jualan. dipakai Ya sama aku orang ya. dipakai sendiri, Ya. dipakai orang, tapi bukan yang flexing. Tapi kalau si kakak itu jualan bukan flexing. Betul. Aku jualan loh, jualan. Jualan Tapi untuk dipakai kalau- orang, bukan untuk di-flexingin. Aku baru Iya. dikasih lihat nih sama asistenku ya, Dewi Persik. Aku lihat sih nggak flexing sih. Betul. Dan aku ada satu hal yang nggak pernah aku lakukan itu unboxing. Aku nggak pernah kayak Mbak Bella Safira gini ya, Mbak Bella Safira kan ini besar Terus dari tahun dikontenin gitu ya, Kak? Enggak, dari tahun enggak. 90-an gitu, nama besarnya luar biasa sekali. Kemudian melihat selebriti atau public figure yang sekarang di era digital dengan segala macam platform yang ada menunjukkan barang-barang mewah, flexing segala macam, tanggapannya itu gimana sih? Oh iya. Iya, kalau dia untuk sebenarnya untuk konten nggak apa-apa sih ya. Iya, Untuk iya. konten itu nggak masalah, apalagi kalau didukung oleh providernya, misalnya yang Apalagi di endorse gitu ya. endorse, belum tentu endorse loh, bisa jadi itu diskon aja. Oke, oke. Ya, Ya, diskon betul. kita tahu dari staff diskon juga dapat. Kita kalau berteman sama staffnya mungkin juga dapat harga diskon dari staff kan. Gitu seperti itu kan kita juga paham yang tukang beli branded gitu loh. Jadi cuma kalau buat itu kan pilihan pribadi. Kalau nanya ke saya, ya saya ngapain unboxing gitu kayak butuh ini banget, butuh afirmasi, pengakuan, butuh validasi afirmasi, ya. butuh validasi gitu, no need. Tapi gitu kan, sebenarnya udah kan kalau lama. zaman sekarang tuh kita melihat influencer atau Iya. apapun backgroundnya kita lihat dulu. Iya. Betul. Ada ya beda-beda lah. Apa backgroundnya? Kalau memang Backgroundnya backgroundnya apa? influencer Betul. dalam bidang fashion, sering Fashion. bekerja sama dengan barang-barang Betul. branded, Ya, begitulah iya. bentuk kerjasama mereka. Jadi Betul. bukan flexingnya, tapi kerjasama untuk Kerjasamanya. promosinya. Tapi kelihatan kalau yang memang dia kayak yang tadi Rian bilang, maksudnya memang dia seorang content creator atau apa yang memang bekerja sama brand-brand, itu beda loh sama Iya, orang beda. yang Iya, sengaja fine memang aja. flexing. Gitu, Itu beda, betul. beda Beda. kelihatan bawaannya. Sama Kak, kayak aku kemarin sama Kak Karen Delano. Kan dibeliin ya Kak, aku dibeliin gucong ya Kak. DP videoin dong unboxing ogah Kak. Apaan gue gak ada ngomong gitu ya, gue bilang pakai sepatu. Lu kalau berdua mau berantem di belakang dulu boleh deh ya? Boleh. Yang dulu Rian, Kenapa? kok Kak Dewi dikasih kita enggak Oh lu? iya? Kok Mbak Bella nih? Nih Karen pilih-pilih kayaknya ya. Ntar ya pas iklan kita lanjutin. Ntar kita urus ya. Kita lanjut emang. Tapi untuk seorang Bella Safira, masih ada keinginan misal
validasi, afirmasi. Enggak sih kalau untuk goods, untuk produk Untuk barang enggak. lah ya. Untuk produk aja endorse saya milih gitu. Padahal kita punya branded itu udah gak, aduh banyak banget udah gak tahu lagi deh. Cuman saya tetap untuk endorse saya pilih yang batik, songket. Itu. Oh, UMKM. Iya UMKM. Wow. Gitu. Dan saya sama suami punya prinsip loh. Kita nggak akan posting pada saat kita makan di 5 stars, hotel atau restoran atau apa. Kita nggak bakal posting itu. I Alasannya? love it. Kalau itu UMKM, aku potret dodol di pinggir jalan, apa gitu ya, es dongdong atau apa, justru aku posting. Jadi intinya kita harus jauh lebih sensitif juga ketika kita memposting sesuatu makanan bintang 5, barangkali ada followers kita yang memang saat itu sedang sulit untuk mencari makan. Dan itu prinsip pribadi sih, susah kalau saya nggak harus digeneralisasi, Tidak harus sama. nggak harus sama. Karena saya memang punya jiwa nasionalisme itu begitu. Saya kepengennya tuh kayak kemarin saya pergi Cirebon ya, komunitas gastronomi pelestari kuliner Indonesia. Ya saya harus komit dan itu saya melakukannya tuh dengan happy, bangga, senang, bangga, pride. Iya, gitu. Indonesian Beda gastronomy loh, ya. iya, Tentu saja juga Indonesian ini mendukung para gastronomy. UMKM termasuk juga Iya. para pelaku kuliner di Indonesia Pelaku untuk bisa lebih kuliner maju lagi. Indonesia. Tapi bagaimanapun apapun itu sebetulnya Sobat Ambiar di media sosial tergantung bagaimana niat orang yang posting dan bagaimana cara pandang kita untuk melihat postingan tersebut ya. Tapi juga netizen Indonesia suka banget sebenarnya yang flexing-flexing. Kayak Raya, seksi Itu gitu-gitu. udah di-like banyak Berantem-berantem banget. itu sebenarnya Hidup Mbak Cinderella julit ya. gitu loh. Tapi kalau nggak ada itu nggak seru loh. Betul. Nggak muncul di feed kita loh. Yes. Ini jadi hiburan. Feed kita hiburan juga. Tapi ya kita juga harus bisa bedain mana hidup Mbak Cinderella dengan Cinderella yang sesungguhnya ya. Kesederhanaan adalah yang utama. Tapi buat Sobat Ambiar berbicara mengenai kesederhanaan, kita juga bisa belajar banyak dari keluarga yang satu ini. Percaya nggak percaya, sekarang ini mereka memang punya rumah yang besar sekali, rumah yang sangat luar biasa. Tapi mereka juga dulu sempat kontrak, artinya perjuangannya juga bisa kita ambil inspirasinya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Indra Brasko, Mona Ratuliu dan juga Nala. Mbak Mona, maaf. Let's go. Wahai cinta, beri petanda dan aku pukul Mbak Mona Ratuliu, how are you? Apa kabar? Wih, Mas Indra Brasko. Wih, lihat bajunya semua senada. Ini lagi Senada. temanya pastel. Oh iya ya. Aja yang aneh. Iya ya, ntar aku ganti bajunya sampai berikutnya. Benar. Buat keluarga yang sedang berbahagia, rumahnya sudah jadi. Alhamdulillah. Kami sudah Rumahnya di sini bagus banget loh. mengucapkan akhirnya. terima kasih. Ya. Nanti kita akan lihat seperti apa rumah barunya sesaat lagi, tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Gege.